Nggih, waalaikumsalam. Sugeng rawuh, Bu. Monggo. Assalamualaikum. Sugeng rawuh, Bu Aminah. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk menghadiri rapat pimpinan pleno Aisyah Kota Magelang. Susunan acara dalam rapat ini yang pertama adalah nanti pembukaan, kemudian dilanjutkan Mars Aisyah, kemudian kultum, pembacaan al-Quran, laporan-laporan, tanggapan, musyawarah informasi dari Ketua Pimpinan Daerah Aisyah, yang terakhir lain-lain dan penutup. Marilah kita buka rapat pleno pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan Mars Aisyah yang akan dipimpin. Wahai warga Aisyah sejati, sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti membangun negara. Terima kasih. Dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah kultum yang akan disampaikan oleh Ibu Perandasri Sugiarningsih. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kepada kita semuanya hari ini. Sholawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui bahwa pertemuan pleno pimpinan daerah Aisyah Kota Magelang dilaksanakan setiap tanggal 3 tiap bulannya. Dan pertemuan pada hari ini berlangsung di rumah saya dan wajib bagi tuan rumah untuk memberikan kultumnya. Saya akan menyampaikan kultum tentang sedekah yang terbaik menurut Rasulullah. Ada 4 sedekah terbaik menurut Rasul. 1 yaitu sedekah saat kita sedang sehat. Jadi pada saat dalam kondisi kita sehat, itu sangat dianjurkan kita untuk bersedekah. Itu adalah sedekah yang terbaik. Walaupun kadang-kadang kita pada saat kita menderita sakit, kita berlomba-lomba untuk bersedekah. Padahal sedekah yang terbaik justru pada saat kita dalam keadaan sehat. Sedekah terbaik yang kedua yaitu saat kita kekurangan, dalam kondisi kita kurang, dalam kondisi kita membutuhkan dana. Justru kondisi kekurangan itu kita dianjurkan untuk bersedekah, karena sedekah dalam kondisi kekurangan itu adalah sedekah yang terbaik. Sedangkan sedekah yang ketiga adalah sedekah saat kita sedang butuh-butuhnya, saat kita butuh banget dana, kita butuh banget harta. Di saat-saat itu kita bersedekah dengan ikhlas dan rela, disitulah ada sedekah yang terbaik.
Dan sedekah yang terbaik keempat adalah sedekah pada saat kita sedang mendamba kekayaan. Justru kita ingin mendamba kekayaan, disitulah dianjurkan oleh Rasul kita untuk memberikan sedekah. 4 sedekah terbaik menurut Rasul, itulah yang saya sampaikan pada saat ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Lazismu Kota Magelang bersinergi, saling memberikan dan mengisi kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah semua kegiatan dari tingkat pusat, kemudian ke tingkat wilayah, dan akhirnya ke tingkat daerah, dan menurun sampai kepada cabang dan ranting. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Demikian juga Aisyah Kota Magelang menjadi bagian dari Aisyah Koordinator Kedu, dan semuanya bisa berjalan dengan baik meskipun tetap ada celah-celah atau kekurangan-kekurangan kami. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila kami di dalam menjalankan tugasnya belum seperti yang diidealkan oleh persyarikatan maupun oleh para warga Aisyah di Kota Magelang. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas support dan atas aktivitas dan sengkuyung dari semua pihak, khususnya adalah para ketua majelis dan para ketua pimpinan cabang untuk bisa menjalankan kegiatan-kegiatannya, berupaya untuk bisa menjadi sempurna. Tapi mustahil kesempurnaan itu ada, karena kesempurnaan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kami sampaikan, dan kami mohon menyimak hasil dari laporan-laporan dari para ketua majelis kami dan dari para pimpinan cabang Aisyah se-Kota Magelang. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laporan dari Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyah Kota Magelang, tanggal 30 April 2016 mengadakan pelantikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Aisyah periode 2015-2020. Tanggal 23 Oktober 2016 pelantikan Pimpinan Cabang Aisyah se-Kota Magelang, dan rapat kerja daerah Kota Magelang. Tanggal 13 sampai 15 Juli 2018 menghadiri Muspimwil di Hotel Gracia Semarang. Hadir Ibu Suratijah Roil, Ibu Sulistia Pribadi, dan Ibu Ananing Puji Rahayu. Tanggal 18 2018 Pimpinan Daerah Aisyah Kota Magelang mengadakan Muspimda pertama yang diadakan di SMA Negeri 4. Tanggal 30 Juni 2019 kita mengadakan perhelatan akbar mengenai wisata dakwah se-Eks Karsidenan Kedu di Gor Muhammad Subroto. Tanggal 4 sampai 5 Januari 2020 kita menghadiri Muspimwil 2 Jawa Tengah yang diadakan di kampus Unima. Hadir Ibu Sri Sugiyarningsih, Sulistia Pribadi, Ibu Indrayati, kemudian Ibu Siti Maunah, dan Ibu Fauziah Asriningsih. Kemudian sekretaris membuat pembuatan KTA mengenai dari guru dan karyawan putri amal usaha Muhammadiyah, juga amal usaha dari Aisyah. Tanggal 31 Oktober 2020 menghadiri Rapimwil Jawa Tengah masa perpanjangan. Ini yang hadir mewakili Pimpinan Daerah Aisyah Kota Magelang adalah Ibu Indrayati. Kemudian tanggal 14 November 2020 kita mengadakan Rakerda Pimpinan Daerah Aisyah Kota Magelang di SMP Mutual. Demikian laporan dari Sekretaris. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Bendahara Pimpinan Daerah Aisyah Kota Magelang akan melaporkan sebagai tugas bendahara, yaitu mengelola keuangan, memfasilitasi pembiayaan program dan jalannya roda organisasi, juga menyusun laporan dan pembukuan. Adapun sumber dana pimpinan daerah Aisyah Kota Magelang dari iuran pengurus pimpinan daerah Aisyah Kota Magelang, kemudian iuran murid Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Atfal, dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Magelang, juga dari Layismu Kota Magelang dan para dermawan. Adapun yang bisa saya laporkan rincian keuangan pada bulan Agustus 2022, yaitu saldo awal 8.267.111 rupiah, pemasukan dari iuran pengurus 690.000 rupiah, kemudian pembinaan hasil lomba video 3R 500.000 rupiah, kemudian sisa wisuda Sekolah Wirausaha Aisyah Pimpinan Wilayah Aisyah 340.000 rupiah. Untuk pengeluaran pembuatan profil pimpinan daerah Aisyah 300.000 rupiah, untuk kesekretariatan 100.000 rupiah, untuk utusan milad 105 ke pimpinan wilayah Aisyah 150.000 rupiah, untuk biaya rakor Kedu di Temanggung 300.000 rupiah, untuk rapat pimpinan daerah Aisyah di Rumah Makan Padang 324.000 rupiah, untuk transportasi 50.000 rupiah, sehingga saldo akhir bulan Agustus 8.273.111 rupiah. Demikian laporan dari bendahara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan laporan dari Majelis Tabligh PDA Kota Magelang. Selama ini Majelis Tabligh PDA Kota Magelang selalu mengikuti rapat pleno PDA di setiap tanggal 3 setiap bulannya. 2. Mengadakan pengajian akbar setiap tahun di bulan Ramadan bersinergi dengan Majelis Kesejahteraan Sosial. 3. Mengadakan tadarus Al-Quran di setiap Ramadan. 4. Mengikuti pengajian bulanan yang diadakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Magelang. 5. Mengikuti rapat-rapat koordinator Aisyah se-Ekskarsinan Kedu setiap 2 bulan sekali. 6. Mengikuti wisata dakwah setiap tahun se-Ekskarsinan Kedu secara bergilir di PDA-PDA yang sudah ditentukan. 7. Menyelenggarakan kegiatan Qoryah Thayyibah Aisyah yang ada di setiap bulan. 8. 9 September 2015 mengikuti pembinaan Nadir Wakaf di Universitas Muhammadiyah Magelang di kampus 2. Yang 9, 12 sampai 13 Maret 2016 mengikuti Musda Aisyah. 10, 19 Juni 2016 mengikuti seminar Ramadan 1437 Hijriah dan kajian pimpinan Majelis Tabligh PWA Jateng di PWA Jateng Semarang. 11, 16 Oktober 2016 mengikuti Bintek pelaksanaan program kerja Majelis Tabligh periode 2015-2020 di kantor PWM Jateng. 12, 20 sampai 21 Mei
2017 mengikuti Training of Trainer Mubalighot Aisyah di Gedung Al-Mansur Komplek Universitas Muhammadiyah Solo, Jalan Raya Babelan, Sukoharjo. 13. 10 September 2017 mengadakan TOT Mubalighot Aisyah se-Ekskarinan Kedu di SMA Negeri 4 Magelang. 14. 15 Oktober 2017 mengikuti sosialisasi Qoryah Thoyibah berbasis BSA di Panti Asuhan Putri Badian Babelan, Kabupaten Magelang. 15. 25 Februari 2018 mengikuti pelatihan pemulasaran jenazah di Masjid Islamic Center Izzatul Islam, Pajangan, Kramat Selatan. 16. 26 Mei 2019 membagikan zakat fitrah sembako dan pakaian pantas pakai. 17. 10 September 2020 mengikuti undangan Zoom dari PWA MT jam 19.30 sampai 21.30. 18. 27 Januari 2021 mengikuti undangan rakor Majelis Tabligh PWA dengan Majelis Tabligh PDA Sejateng secara Zoom meeting. 19. 21 Februari 2021 mengikuti pembekalan Mubalighot di era digital secara Zoom meeting dari PWA Majelis Tabligh Jateng jam 8 pagi sampai 15.30. 20 Februari 2021 melaksanakan tugas di perempuan mengaji yang dilaksanakan di Majelis Tabligh Karesidenan Kedu. 21 8 Maret 2021 pengambilan video dakwah untuk kultum Ramadan dari TVmu. 21 April 2021 mengikuti lomba MTQ dan penulisan dari Majelis Tabligh PWA Jateng. 23 4 April 2021 peduli sesama bersama PDA Kota Magelang. 14 November 2021 ikut menangani workshop keaisyahan bagi semua guru dan karyawan wanita yang berada di amal usaha Muhammadiyah. 25 1 Desember 2021 mengisi perempuan mengaji dengan tema aplikasi hukum kewarisan Islam yang ditugaskan dari PWA MT Magelang, Jateng. 26 5 Januari 2022 rekreasi bersama antara sesama pengurus Majelis Tabligh. 27 5 sampai 6 Maret 2022 mengikuti sosialisasi fikih difabel dan latihan pendamping difabel yang diadakan di PDA Temanggung. 28 29 Mei 2022 menyelenggarakan pelatihan pemulasaran jenazah bagi anggota dan simpatisan Aisyah sekota Magelang di SMP Muhammadiyah Magelang. Pemateri Bapak Ustadz Haji Solikin. 29 16 Juli 2022 mengikuti rakor MTPWA di Semarang. 24 Juli 2022 ikut menangani wisuda wirausaha Aisyah Sekedu dan Kendal di SMA Negeri 4 Magelang. 31 18 September 2022 mengajak dan mendampingi mu'alaf yang dalam pembinaan Aisyah Kota Magelang untuk bersilaturahmi dan bertatap muka di Universitas Muhammadiyah Solo atas undangan dari PWA Jateng. Demikian laporan dari Majelis Tabligh PDA Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Majelis Dikdas PDA Kota Magelang. Majelis Dikdas PDA mengkoordinir 8 taman kanak-kanak Aisyah
dan 7 kelompok bermain Aisyah sekota Magelang. Sampai saat ini jumlah guru dan karyawan ada 74 orang, jumlah murid 807 orang. Kegiatan rutin yang dilaksanakan mengadakan pembinaan guru-guru pada rapat koordinasi dengan IGABA setiap bulan pada Sabtu terakhir, tempatnya bergilir. Mengikuti rapat yang diadakan oleh PDA, mengadakan kerjasama lintas majelis PDA, mengadakan rakor majelis dengan PCA Dikdas maupun penyelenggara, mengikuti rakor yang diadakan oleh PWA Majelis Dikdas, menjadi Ketua Koordinator Majelis Dikdas Kedu. Kegiatan 5 tahun terakhir, tanggal 30 Juni 2019, semua guru mengisi acara senam Tobelo dalam rangka wisata dakwah Aisyah Sekedu di Gor Subroto, Magelang. 13 Oktober mengikuti Expo Pendidikan yang diadakan oleh PWA dalam rangka memperingati 1 abad Aisyah dengan berbagai lomba dan menampilkan karya guru dan anak bertempat di Unimus Semarang. 24 Oktober 2019 mengikuti sosialisasi aplikasi pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah. 19 Oktober 2019 mengawal sekolah dalam pengurusan NIB atau nomor induk berusaha sebagai persyaratan wajib sekolah. Tanggal 30 Januari 2020 menyelenggarakan seleksi guru berprestasi tingkat Kota Magelang di SMA Negeri 4 Magelang. Sebagai juara 1 Ibu Eni Fatimah dari TK Aisyah 2 Kota Magelang. Tanggal 16 Februari 2020 menyelenggarakan seleksi guru berprestasi tingkat Kedu di Temanggung. Sebagai juara 1 Ibu Eni Fatimah TK Aisyah 2 dari Kota Magelang berhak maju ke tingkat provinsi. Tanggal 26 Februari 2020 mengikuti Rakorda Keterpaduan Program Bangga Kencana BP4KB Provinsi Jawa Tengah di Hotel GM Stos Semarang. Tanggal 8 Maret 2020 Rakerwil bersama LLHPB dengan Lembaga Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di UMS. Tanggal 2 Mei 2020 mengikuti Zoom meeting dengan PWA Dikdas dalam rangka bagaimana arah pendidikan menghadapi era pandemi. Tanggal 13 Juni 2020 mengikuti Zoom meeting dengan PWA Dikdas tentang arah pendidikan pada era pandemi COVID-19. Tanggal 25 Juli 2020 Zoom meeting tentang urgensi pendidikan anak usia dini dalam menghadapi tantangan di era disrupsi. Tanggal 27 Agustus 2020 webinar program pengelolaan wakaf Muhammadiyah dan Aisyah di Jawa Tengah bertempat di Semarang. Tanggal 6 September 2020 webinar rintisan kanal edukasi Aisyah. Tanggal 21 September 2020 mengikuti silaturahmi PDA Sekedu di SD Aisyah Gemolong. Tanggal 10 Oktober 2020 webinar meningkatkan kualitas SDM pendidikan di era pandemi COVID-19. Tanggal 12 Oktober 2020
webinar konsolidasi organisasi antara PPA, PWA, PPA Majelis Dikdas se-Jateng. Tanggal 7 Desember 2020 menghadiri MOU dengan Layismu Jawa Tengah di Hotel Gracia Semarang. Tanggal 18 November 2020 mendampingi guru dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-108 menerima bantuan bakti Muguru, bantuan kepada guru yang honornya di bawah 1 juta sebanyak 44 guru TK maupun KB. Tanggal 13 Desember 2020 webinar evaluasi BDR dan sosialisasi kesiapan bersekolah di PAUD TK Aisyah Jawa Tengah. Tanggal 17 sampai dengan 18 Februari 2021 mengikuti Rakernas Majelis Dikdas Jateng di Semarang. Tanggal 20 Februari 2021 konsolidasi regional Aisyah se-Jawa Tengah di Semarang. Tanggal 11 Maret 2021 mengikuti Rakerwil Majelis Dikdas di BKK Semarang. Tanggal 3 April 2021 konsolidasi dakwah mempersatukan dan dinamisasi kepemimpinan jelang Muktamar ke-48 di Unisa Jogja. Tanggal 25 sampai dengan 26 September 2021 mengikuti raker dengan PP Dikdas di Balai Diklat BKK Semarang. Tanggal 24 Oktober 2021 Muspimbil Igaba di BKK Semarang. Ibu Darmiatun sebagai Sekretaris Igaba Jawa Tengah. 5 Desember 2021 semua guru dan karyawan TK dan KB mengikuti workshop keaisyahan yang diselenggarakan oleh PDA Kota Magelang di SMK Muhammadiyah Magelang. Tanggal 25 Desember 2021 mengikuti monitoring dan evaluasi Majelis Dikdas PWA Sekedu di Wonosobo. Tanggal 3 Februari 2022 webinar sosialisasi visi, misi, dan karakter PAUD Aisyah abad kedua. Tanggal 19 Februari 2022 mengikuti TOF Pandu HW PAUD Jateng. Tanggal 26 sampai dengan 27 Februari 2022 mengikuti TOF Pandu HW PAUD se-Eks Karidinan Kedu di SMK Borobudur Kabupaten Magelang. Tanggal 20 Maret 2022 Raker PWM, PWA, dan BP Layismu Jateng dengan PDA, PDM, PDA, dan Layismu Jateng di Hotel Gracia. Tanggal 23 Maret 2022 mengikuti Rakor rencana aksi perubahan kantor Kemenak Kota Magelang di Kemenak. 6 April 2022 Rakor Dikdas PWA tentang implementasi kurikulum merdeka atau IKM oleh PWM Dikdas. Tanggal 12 Mei 2022 mengadakan sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka Belajar di Rumah Makan Palem Raja. Tanggal 20, 21, dan 22 Mei 2022 mengirim 1 kepala sekolah dan 2 guru untuk mengikuti pelatihan PCP atau TOT, penyusunan dokumen dan implementasi kurikulum merdeka. Tanggal 8 Juni 2022 Rakor Dikdas PWA tentang tindak lanjut PCP
tanggal 13 Juni 2022 mengadakan Rakordikdas dengan pengurus Dikdas PCA tentang ketentuan tahun ajaran 2022-2023 dan tindak lanjut dari Rakor PWA Majelis Dikdas. Tanggal 19 Juni 2022 mengadakan pelatihan penyusunan dokumen dan implementasi kurikulum Merdeka PAUD Aisyah di SMA Muhammadiyah Magelang. Tanggal 27, 28, dan 29 Juni 2022 mengikuti wisata dakwah PWA Jateng Majelis Dikdas ke Jakarta di TK Aisyah 4 Tebet dan PP Muhammadiyah Jakarta. Tanggal 4, 5, dan 6 Juli 2022 bekerja sama dengan PWA Majelis Dikdas mengadakan workshop integrasi layanan Prima PAUD Aisyah berkemajuan pada kurikulum Merdeka. Tanggal 17 Juli 2022 mengikuti webinar Seni sebagai Media Dakwah dalam Pembentukan Karakter Anak. Tanggal 21 Juli 2022 Rakor Majelis Dikdas PP dengan PW dan PDI Gaba di Semarang. Tanggal 22 Juli 2022 webinar kuliah umum TOT Guru PAUD Aisyah 2022. Tanggal 23 Juli 2022 Koordinasi Operator Satuan Pendidikan Muhammadiyah Majelis Dikdasmen. Tanggal 13 Agustus 2022 resepsi Milad Aisyah ke-105, sukses Muktamar Aisyah ke-48 di Unimus Semarang. Tanggal 26 Agustus 2022 Rakerwil Dikdasmen dengan IGABA PWA Jawa Tengah di Hotel Siliwangi Semarang. Tanggal 27 Agustus 2022 mengirim 16 guru TK Aisyah sekota Magelang untuk mengikuti pelatihan HW PAUD kerjasama dengan Kabupaten Magelang di SMK Muhammadiyah Borobudur. Adapun berbagai prestasi yang diraih oleh guru maupun murid dalam berbagai lomba untuk guru mengikuti lomba guru berprestasi, lomba senam, lomba pembuatan APE, lomba MTQ, lomba dongeng, lomba video pembelajaran, lomba desain tribun. Untuk lomba murid mengikuti lomba dai kecil, lomba mewarnai, lomba bercerita, fashion show, dan membentuk dengan plastisin. Adapun prestasi yang diraih kejuaraannya sebagai berikut. Demikian dari laporan dari Majelis Dikdasmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis MKLH akan melaporkan kegiatan 5 tahun terakhir ini. Bahwasanya setiap bulan pada setiap tanggal 3 mengikuti kegiatan pleno PDA, kemudian mengikuti musyawarah wilayah Jawa Tengah di Karanganyar, mengikuti safari KB gratis dari kantor KKBS, jumlah aseptor 100 orang, terdiri dari implan, IUD, dan suntik, tempat di Rumah Sakit Dr. Sujono. Mengikuti pasmir gratis dalam rangka ultah
Yayasan Kanker Indonesia dengan peserta 39 orang di Rumah Sakit Dr. Sujono. Mengikuti sosialisasi PG4N di Bakorul Kedu, Magelang. Rapat koordinasi penggeraan KB Aisyah tahun 2017 di Hotel Grand Wahid Salatiga. Mengikuti kegiatan ultah Yayasan Kanker Indonesia dengan melaksanakan baksos Pasmir yang diikuti oleh 103 orang dengan gratis tempat di Rumah Sakit Dr. Sujono Magelang. Mengikuti wisata dakwah di Kabupaten Magelang, mengikuti sosialisasi AMP Revisi Kota Magelang di Balkesmas Kota Magelang, masuk tim penyusun rencana aksi daerah tuberkulose di DKK Kota Magelang, mengikuti wisata dakwah di Kabupaten Temanggung, mengikuti penyusunan awal perwal rencana aksi daerah TBC di DKK Kota Magelang. Menindaklanjuti surat dari PWA MKLH tentang baksos KB untuk mengadakan koordinasi dengan DP4KB Kota Magelang di kantor DP4KB Magelang. Rapat koordinasi dengan PLKB DP4KB Bapak Wahyu di PDA Kota Magelang. Mengikuti sosialisasi dan koordinasi persiapan lomba kampung KB dan baksos tingkat provinsi di Hotel Said Salatiga. Rapat koordinasi dengan Ketua PDA persiapan baksos KB di SMA Negeri 4 Kota Magelang melaksanakan Pasmir sekota Magelang yang diikuti oleh 75 peserta di klinik Prodia. Rapat koordinasi PDA dengan DP4KB Kota Magelang dalam rangka persiapan pelaksanaan lomba kampung KB di SMA Negeri 4 Kota Magelang. Rapat finishing lomba kampung KB dengan DP4KB dan kader KB Kelurahan Cacaban di SMA 4 Kota Magelang. Kemudian lomba kampung KB yang dilaksanakan di Kelurahan Cacaban dilanjutkan dengan baksos KB di Rumah Bersalin Ibu Bidan Yayah. Selanjutnya yaitu melaksanakan seminar kesehatan reproduksi remaja di SMA Muhammadiyah Kota Magelang. Kemudian yang diikuti oleh peserta dari SMA, SMK, dan SMP. Kemudian melaksanakan sosialisasi COVID-19 kepada warga Qoryah Thayyibah di Musola Miftahul Huda, Magersari. Kemudian melaksanakan sosialisasi TBC kepada warga Qoryah Thayyibah di Musola Miftahul Huda yang diisi oleh Dr. Arifah. Selanjutnya melaksanakan seminar pra-muktamar pernikahan dini ditinjau dari segi agama, hukum, kesehatan yang dilaksanakan oleh lintas majelis tablik hukum dan kesehatan, diikuti oleh peserta dari SMP, SMK, dan SMA dan pendamping guru BK 2 orang. Mengikuti rapat meeting setiap bulan untuk majelis kesehatan dan lembaga lingkungan hidup dan bencana alam dari PWA. Mengikuti COVID di Yogyakarta bersama dengan siswa SWA, kemudian rapat di UMS LAPBH bersama dengan MDMC dalam rangka memberikan support dapur umum menyambut tamu nasional dalam rangka muktamar di Surakarta. Mengikuti pelantikan atau menghadiri pelantikan di SMA 4 oleh siswa-siswa yang dihadiri oleh Ketua PWA Jawa Tengah. Mengikuti rakor Kedu di Wonosobo dan mengikuti studi banding di Aisyah SD Aisyah Gemolong, Surakarta. Sekian, terima kasih laporan dari
Majelis MKLH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Majelis Ekonomi akan melaporkan kegiatan mengikuti rapat pleno PDA yang diadakan sebulan sekali setiap tanggal 3. Mengikuti pengajian pimpinan PDA, mengadakan pelatihan ekoprint dengan peserta dari PDA, PCA, dan guru TK Aisyah. Sekolah Wirausahaan Aisyah dengan tema Rias Pengantin Jawa, Solo Putri Muslim, dan diwisuda bersama dengan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal oleh Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah 24 Juli 2002 di Kota Magelang 2022 ya. Mengadakan basar di setiap kegiatan yang diadakan oleh PDA. Majelis Ekonomi mengikuti Zoom meeting bekerja sama dengan Majelis Kesehatan tingkat wilayah dalam rangka sosialisasi obat. Saldo, enggak usah. Wassalam. Demikian laporan dari ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kegiatan dari Majelis Pendidikan Kader Hukum dan HAM adalah sebagai berikut. Tanggal 3 setiap bulan mengikuti rapat pleno PDA Kota Magelang. Tanggal 14 sampai 16 April 2017 mengikuti pelatihan pendidikan paralegal tingkat PWA Jawa Tengah di Kartosuro dan ditindaklanjuti mengadakan pelatihan pendidikan paralegal PDA Sekedu di Kota Magelang. Tanggal 29 Juni 2019 menyelenggarakan wisata dakwah PDA Sekaresidenan Kedu di Stadion Moh Subroto, Kota Magelang, pelaksana lintas majelis. Tanggal 14 November 2021 menyelenggarakan workshop keaisyaan se-Kota Magelang, dilanjutkan pembuatan KTA Aisyah dan membentuk komunitas Aisyah di tingkat SD, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, SMA, dan SMK Muhammadiyah se-Kota Magelang. Tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022, 8 kali pertemuan setiap Jumat, mengikuti pelatihan kader ulama perempuan Aisyah se-PWA Jawa Tengah lewat Zoom yang mengikuti Bu Fauziyah Asriningsih SPD. Tanggal 31 Agustus 2012, tanggal 31 Agustus 2022 menyelenggarakan seminar pernikahan dini ditinjau dari segi agama, hukum, kesehatan, dan psikologi. Pesertanya siswa SMP, SMA, SMK Muhammadiyah se-Kota Magelang. Pelaksanaan lintas majelis. Oktober 2022, MPK PDA Sekedu rencana mengadakan TOT Sekolah Kader di Kabupaten Magelang. Demikian laporan yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu peserta sidang Musyawarah Daerah Aisyah Kota Magelang periode Muktamar ke-47, segenap anggota Musda yang saya hormati, saya akan menyampaikan selayang pandang dinamika pimpinan cabang Aisyah Magelang Utara. Yang pertama adalah susunan pengurus inti. Ketua saya Fauziyah Asriningsih, Wakil Ketua 1 Ibu Supriyati Ningsih, dan Wakil Ketua 2 Ibu Faridah Wahyu Ningsih. Untuk sekretaris Ibu Darmiatun dan wakilnya Ibu Eti Harwati,
Bendahara Ibu Hajah Aminah dan Ibu Nurul Susilastuti. Untuk majelis-majelis pada periode yang diperpanjang ini, kita hampir 7 tahun lebih ya menjadi pimpinan cabang Aisyah Magelang Utara. Maka untuk majelis tablik masih Ibu Hajah Hartati Sri Murwani, meskipun sekarang sudah 3 tahun, hampir 3 tahun ini tidak aktif. Kemudian majelis pendidikan dasar dan menengah Ibu Nini Hasanah, majelis kesehatan dan lingkungan hidup Ibu Sudarti, majelis kesejahteraan sosial sementara ini oleh Ibu Huriyati. Kemudian majelis ekonomi dan ketenagakerjaan Ibu Sri Marsini dan majelis pembina kader hukum dan HAM Ibu Lucy Susandari. Adapun anggota majelis seluruhnya ada 13 orang. Untuk ranting-ranting, Magelang Utara memiliki 5 ranting. Yang pertama paling aktif adalah ranting Potro Bangsan yang dipimpin oleh Ibu Sudarti dengan kegiatan rutin pengajian ranting tiap tanggal 17 dan pengurusnya pada tanggal 18 rapat. Untuk Kramat Selatan dipimpin Ibu Hajah Hartati Sri Murwani, untuk Kramat Utara dipimpin Ibu Supriyati Ningsih, untuk ranting Wates masih dipimpin saya sendiri Fauzia, dan untuk ranting Kedung Sari dipimpin oleh Ibu Hariroh Kurniawati dengan kegiatannya pengajian Ahad pagi dan Taman Baca Umi serta TK Aisyah 7. Adapun kegiatan unggulan kami masing-masing majelis, untuk majelis tablik ini tiap Senin terakhir adalah pengajian rutin yang tempatnya bergilir di masing-masing ranting dengan penceramah Bapak Haji Imam Santoso Sarjana Agama dan Bapak Haji Solikin. Pesertanya sekitar 40-80 orang. Kemudian majelis pendidikan dasar dan menengah. Setelah mendirikan TK Aisyah Bustanul Atfal tahun 88, di TK Aisyah 7, tahun 98 TK Aisyah 8, kemudian tahun 2003 mendirikan kelompok bermain Aisyah 7. Untuk Aisyah 7 semula di Musola Rejomulyo, pada tahun 2003 resmi di Jalan Kalimas, Menowo RT 2 RW 2 Magelang Utara karena mempunyai tanah seluas 475 meter persegi. Syukur alhamdulillah menjadi salah satu TK favorit di kota dan Kabupaten Magelang. Untuk TK Aisyah 8 bertempat di Potrosari Lor RT 7 Potro Bangsan. Kemudian tanah wakaf yang dipergunakan untuk TK Aisyah 8 adalah seluas 215 meter persegi dan hak pakai dari Pemkot Magelang 150 meter persegi. Untuk majelis kesehatan dan lingkungan hidup, memeriksa kondisi kesehatan anak didik TK dan kelompok bermain Aisyah se-Magelang Utara setiap 3 bulan sekali oleh 2 orang bidan, yaitu Ibu Jumirah dan Ibu Sudarti. Selain itu memeriksa kesehatan jamaah pengajian Aisyah setiap Senin terakhir. Untuk kegiatan MKLH juga menggerakkan kegiatan tanam pohon nangka dan menyediakan bibitnya. Majelis Kesejahteraan Sosial memberikan santunan kepada pengurus pimpinan cabang Aisyah dan jamaah pengajian bila ada yang sakit dan wafat. Selain itu, mengumpulkan dana untuk memberikan santunan bagi duafa dan anak yatim piatu maupun yatim piatu terutama pada bulan Ramadan, sekitar 250 hingga 300 bingkisan setiap tahunnya. Yang kedua, memberikan bantuan bagi korban bencana, misalnya banjir di Grabak, Kabupaten Magelang tahun 2016, erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang tahun 2010, kemudian tanah bergerak di Palu, Sulawesi Tengah tahun 2017, gempa bumi di Lombok 2018, kemudian kebakaran di Temanggung tahun 2020
dan erupsi Gunung Semeru di Lumajang tahun 2019. Selain itu, kami juga mengetuk hati para pimpinan di Aisyah Magelang Utara sehingga ada yang bersedia memberikan wakaf tunai 25 juta rupiah untuk membantu pembangunan aula atau halaman di TK Aisyah 7 Magelang Utara. Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk BUEKA atau Badan Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah mempunyai simpan pinjam yang sekarang tanpa bunga digulirkan untuk anggota. Kemudian selain itu kegiatannya menjual atribut Aisyah dan pakaian muslimah dan juga menyelenggarakan bazar di setiap kegiatan berupa makanan ringan dan lauk pauk. Untuk Majelis Pembina Kader Hukum dan HAM, ini menyampaikan sosialisasi perda dan undang-undang yang baru bila habis mendapat dari pemerintah, kemudian sosialisasi ADART Aisyah, dan membina Aisyah di SD Muhammadiyah 1 alternatif dan Muhammadiyah 2 alternatif meskipun belum begitu efektif. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Selain itu ada foto-foto yang mungkin nanti bisa ditayangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in. Seluruh peserta musyawarah daerah pimpinan daerah Aisyah Kota Magelang, perkenankan saya menyampaikan dinamika dari pimpinan cabang Aisyah Magelang Tengah. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah susunan pengurus, sekaligus nanti saya sampaikan ketua-ketua majelisnya. Ketua pimpinan cabang Aisyah Magelang Tengah adalah Dr. Anda Sulistia Pribadi, Wakil Ketua 1 Siti Maunah, Wakil Ketua 2 Ibu Tiviana, Sekretaris 1 Kusnani Mumtahin, Wakil Sekretaris Ibu Natalia Kristiana SPD, Bendahara Ibu Sutarti, dan Wakil Bendahara Ibu Diah Purwani. Ketua Majelis Tablik Ibu Rokayah Yusuf, Ketua Majelis Pendidikan dan Budaya Ibu Astuti Jayadi, Ketua Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup Ibu Suharti SPD, Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Ibu Rukmini Sugeng, Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana Ibu Sumarlah Yunus, dan Ketua Majelis Pembinaan Kader Hukum dan HAM Ibu Dr. Anda Sa'diah. Dalam satu periode ini, pimpinan cabang Aisyah Magelang Tengah kehilangan 4 kadernya, yaitu Ibu Astuti Jayadi, Ibu Rukmini Sugeng, Ibu Siti Maunah, dan Ibu Rokayah Yusuf yang telah mendahului kami semua di sini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan rapat pleno PCA dilaksanakan setiap bulan sekali dengan tempat secara bergilir. Ranting yang aktif di pimpinan cabang Aisyah Magelang Tengah adalah Ranting Magelang dengan Ketua Ibu Tiviana, kemudian Ranting Cacapan dengan Ketua Ibu Sumarlah, Ranting Gelangan dengan Ketua Ibu Nurtina, dan Ranting Rejo Utara dengan Ketua Ibu Sunarti, dan Ranting Kemiri Rejo dengan Ketua Ibu Siti Maunah. Kegiatan-kegiatan untuk Majelis Tablik mengadakan pengajian ranting setiap bulan. Yang aktif di Ranting Magelang Tengah itu Ranting Cacapan, Ranting Magelang, Kemiri Rejo, dan Utara. Kemudian pengajian pimpinan dilaksanakan sebulan sekali, tempat di Amal Usaha Aisyah. Untuk Majelis Dikdas mempunyai 2 TK dan 1 playgroup. TK Aisyah 1 ada di Mboton, kemudian TK Aisyah 2 ada di Karangkidul, dan playgroup Tunas Aisyah ada di Jalan Diponegoro. Alhamdulillah bahwa TK-TK Aisyah yang ada di Kota Magelang ini juga diminati oleh masyarakat. Pembinaan IGABA pimpinan cabang Aisyah dilaksanakan sebulan sekali dengan tempat bergilir di Amal Usaha. Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup
itu menggerakkan kegiatan tanam pohon di lingkungan rumah pengurus masing-masing, kemudian mensosialisasikan program stunting dan pemeriksaan kesehatan anak didik di TK dan playgroup setiap 3 bulan sekali bekerja sama dengan puskesmas setempat. Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, kami mengelola Bu Eka yang juga tanpa bunga, kemudian menjual kalender Aisyah setiap tahunnya dan selalu mengadakan basar di setiap ada kegiatan, baik itu kegiatan pimpinan daerah maupun pimpinan cabang Aisyah. Untuk Majelis Kesejahteraan Sosial, memberikan santunan yatim piatu atau yatim piatu di setiap pengajian pimpinan dengan sasaran 3 orang dan itu bergilir per ranting. Kemudian yang kedua, memberikan santunan duafa di setiap bulan Ramadan. Dan yang ketiga, senantiasa juga mengumpulkan dana untuk korban-korban bencana, baik itu kebakaran di Temanggung, erupsi Merapi maupun erupsi Semeru. Untuk kegiatan Majelis Pembinaan Kader Hukum dan HAM, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Aisyah Majelis Pembinaan Kader Hukum dan HAM, dan juga dalam situasi-situasi tertentu itu kami mensosialisasikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Aisyah. Kendala dan kehambatan bahwa pengurus yang jumlahnya memang sangat terbatas sehingga terpaksa sekali terjadi rangkap jabatan di pimpinan cabang Aisyah Magelang Tengah. Demikian dinamika pimpinan cabang Aisyah Magelang Tengah yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Aisyah beserta jajarannya dan peserta Musda Pimpinan Daerah Aisyah Kota Magelang. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara Musda Pimpinan Daerah Aisyah Magelang. Saya Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Magelang Selatan, Ibu Indrayati, akan menyampaikan dinamika kegiatan Pimpinan Cabang Aisyah Magelang Selatan. Yang pertama, akan kami bacakan susunan pengurus PCA Magelang beserta BPP-nya. Adapun penasehatnya adalah Ibu Sri Haryati dan Ibu Suratijah, Sarjana Agama. Ketua saya sendiri Ibu Indrayati, Wakil Ketua 1 Ibu Hajah Sri Lestari, Wakil Ketua 2 Ibu Hajah Siti Aminah, Sekretaris Ibu Nigus Heriani dan Ibu Zamzanah. Kemudian Bendahara 1 Ibu Laila Rahmatni Lila Irma dan Bendahara 2 adalah Ibu Sudiharti. Untuk Badan Pembantu Pimpinan, Majelis Tablik Ibu Isnaini, Majelis Pimpinan Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Ibu Murniati, Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup Ibu Umumiyati, Majelis Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana Ibu Amanah, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Ibu Siti Noika, Majelis Kader Hukum dan HAM Ibu Dwi Cahyani. Perlu diketahui bahwa di tengah-tengah periode ini ada salah satu pengurus pimpinan cabang mengundurkan diri, yaitu Majelis Kader karena mengikuti suami yang pindah dari Kota Magelang. Untuk pimpinan ranting Aisyah di pimpinan cabang Aisyah Magelang Selatan, pimpinan ranting Aisyah Tidar Selatan diketuai oleh Ibu Sariem, pimpinan
Ranting Aisyah Tidar Utara Ibu Ani Mardiani, pimpinan Ranting Aisyah Jurang Ombo Selatan Ibu Siti Noikah, pimpinan Ranting Jurang Ombo Utara Ibu Siti Haryati, pimpinan Ranting Magersari Ibu Amanah, dan pimpinan Ranting Aisyah Rejo Selatan Ibu Lestari, maaf. Kemudian pimpinan cabang Aisyah Selatan membawahi 4 TK yang ada di Magelang Selatan, 1 di TK Aba 3 di pimpinan Ranting Tidar, TK Aisyah 4 di Jurang Ombo Utara, TK Aba 5 di Magersari, TK Aisyah 6 di Jurang Ombo Selatan. Adapun kegiatan yang ada di pimpinan cabang Aisyah Magelang Selatan, yaitu setiap bulan mengadakan pleno pimpinan cabang pada hari Jumat pekan kedua, tempatnya di sekretariat. Kemudian setiap bulan Ramadan menghimpun sedekah, infak dan zakat fisabilillah yang digunakan untuk kegiatan organisasi. Kemudian juga mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pimpinan daerah Aisyah, pimpinan daerah Muhammadiyah. Kerjasama dengan Layismu sesuai dengan program-programnya yang ada di Layismu, antara lain membagi sembako di pimpinan ranting, kemudian juga Layismu memberi bakti guru TK pada yang berhak menerimanya. Untuk kegiatan majelis-majelis, yang pertama majelis tabligh menyelenggarakan pengajian pimpinan yang dilaksanakan sebelum pleno PCA, yaitu tahsin dan kajian yang waktu itu diampu oleh Bapak Asroruddin Hadi almarhum, pernah diampu juga oleh Ustadz Zuhron dan Ustadz Iqbal Wijdani. Setelah adanya COVID, kegiatan itu berhenti dan setelah dibolehkan berkegiatan hanya saling menyimak baca Al-Quran. Kemudian berpartisipasi acara pengajian Ramadan yang diadakan oleh pimpinan daerah Aisyah. Kemudian juga mengikuti pelatihan pemulasaran jenazah, mengikuti pengajian yang diadakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah. Untuk kegiatan majelis Dikdasmen, setiap 3 bulan sekali mengadakan rapat koordinasi antar TK Aba 3, Aba 4, Aba 5, dan Aba 6. Mengikut sertakan TK Aba yang ada di pimpinan cabang Aisyah Magelang Selatan dalam berbagai lomba, baik itu guru dan anak didiknya. Mengikut sertakan guru-guru pada acara workshop kurikulum Merdeka, juga seminar pelatihan yang diadakan oleh intern Aisyah dan ekstern atau dinas terkait. Untuk majelis kesehatan lingkungan hidup, mengadakan pemeriksaan tensi pada pengajian yang diadakan pimpinan ranting Jurang Ombo dan Tidar, tetapi semenjak ada COVID belum aktif kembali. Mengikuti sosialisasi stunting yang disampaikan oleh Ibu Suratijah waktu itu. Kemudian kegiatan majelis kesejahteraan sosial, menghimpun dana setiap pleno pada penguras PCA yang digunakan untuk menyantuni anak berkebutuhan khusus dan ibu-ibu duafa yang kekurangannya nanti diambilkan dari kas pimpinan cabang. Kemudian juga mengikuti pelatihan pemulasaran jenazah. Untuk majelis ekonomi, mengadakan simpan pinjam yang pada akhir periode dibagikan kepada anggotanya. Kemudian setiap tahun baru Masehi membeli dan menjual kalender Aisyah. Mengirim 2 orang untuk mengikuti kursus tata rias pengganti pada program sekolah wirausaha Aisyah. Juga mengikuti pelatihan ekoprint. Untuk majelis kader hanya mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh PDA, PDM seperti itu. Hambatan yang dialami oleh pimpinan cabang Aisyah Magelang Selatan, 1, karena kurangnya kader sehingga rangkap jadi pengurus. Kemudian juga pelatihan pemulasaran jenazah
belum bisa ditularkan ke ranting-ranting. Kemudian juga pengajian pimpinan diselenggarakan bersamaan dengan pleno di hari yang sama karena untuk mengumpulkan pimpinan 2 kali dalam 1 bulan dirasa oleh anggotanya kurang efektif. Begitu dinamika pimpinan cabang Aisyah Magelang Selatan. Tentunya banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.